Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan para subscriber dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki serta kebahagiaan hidup dunia akhirat ya. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai sistem full pump ataupun cara kerja dari pompa motor Beat FI ataupun motor Beat starter kasar ya. Oke, di video kali ini kita membahasnya itu cara kerjanya ya, cara kerjanya dan jalurnya itu di mana. Oke, untuk motor Beat ini itu menggunakan kode ECM K25901 ya. Ini tipe ECM-nya itu masih sistem starter kasar, belum starter halus ataupun ESP. Oke. Permasalahan di motor ini itu kemarin ada di pompa minyaknya. Kita akan lihat pompa minyaknya seperti apa ya. Nih kita lihat pompa minyaknya. Ini teman-teman, ini adalah pompa minyak pada motor Beat ini. Nih kelihatan kan? Ini kodenya itu K16 ya, pompa minyaknya. Itu saringannya itu seperti ini, dan untuk bagian rotak yang ada di pompa minyak ini ataupun dinamonya itu tekanannya itu sudah lemah di angka 200 ke bawah ya. Jadi motor ini berebut tidak bertenaga sehingga pompa minyaknya itu diganti dengan yang baru oleh konsumennya seperti ini. Nilai diganti ya, dan pompa minyaknya itu sebenarnya sudah diganti dengan yang baru ya. Tetapi saya cuma ingin menjelaskan kepada teman-teman cara kerja dari pompa minyak pada motor Beat ini dan jalur-jalurnya. Nah, dan ini untuk teman-teman ya, saya berikan informasi yang penting. Pada saat teman-teman membongkar bagian rotak yang ada di pompa minyak ini, itu teman-teman pastikan ya, jangan sampai kabel 4 ini, ada 4 kabel ya, hitam merah ya. Jadi keempat kabel ini usahakan jangan terbalik, karena apabila terbalik ini dapat mengakibatkan putusnya sekring di bagian rumah sekring dan rusaknya ECM pada motor ini ya. Dan untuk kabel hitam yang pertama ini adalah bagian negatif dari dinamo yang ada di bagian rotak ini. Dan untuk kabel merah itu positif, dan untuk kabel hitam ini negatif juga, negatif untuk pelampung ini ya, tekanan ataupun takaran bensin. Dan yang merah ini juga untuk negatifnya yang masuk ke bagian speedometer. Oke, kita lanjut saja ke bagian pompa minyak yang baru ya. Kita cara kerjanya dan bagian rangka-rangka kabelnya dan letak-letak bagian kabelnya itu di mana. Oke. Ini pompa minyak yang baru ya, sudah terpasang. Di motor ataupun di full pump ini ada 4 kabel ya, ada 4 kabel. Yang pertama itu kabelnya coklat leres hitam ya, coklat leres hitam kelihatan ya teman-teman. Kabel yang kedua itu berwarna hitam ya, hitam polos. Yang ketiga itu kabelnya hijau leres hitam. Yang keempat kabelnya kuning leres putih. Oke. Itulah keempat kabel yang berada di pompa minyak motor Beat ini. Jadi cara kerjanya itu adalah seperti ini. Sebenarnya semua teman-teman itu sudah paham ya untuk cara kerja dari pompa minyak ini. Untuk positif di bagian pompa minyak ini itu standby ya, standby ataupun arusnya itu selalu ada ketika kunci kontak on ataupun setelah kunci kontak diaktifkan, itu sudah ada arus positif melalui kabel yang hitam tadi, yang hitam polos ya, yang nomor 2 itu harus diperhatikan kabel hitam ini. Dan setelah arus itu standby dari kunci kontak ya, setelah kunci kontak kita on kan, itu harusnya standby ke bagian full pump. Dan si full pump ini akan menunggu arus negatif dari ECM ya, dari ECM untuk mengaktifkan bagian pompa minyak ini ya, paham ya teman-teman. Jadi untuk arus negatif dari
full pump ini itu adalah kabelnya berwarna coklat leres hitam ini. Kabel yang pertama ya teman-teman, itu kabel arus negatifnya yang didapat dari ECM sini. Jadi ECM ini itu akan mengeluarkan arus negatifnya melalui kabel coklat leres hitam, yang mana letak kabel coklat leres hitam tadi itu berada di pin yang mana. Oke, kita lihat berada di pin yang mana ya, melalui ECM K25 ini. Oke, kita lihat di bagian manakah letak arus massa dari full pump ini. Oke, saya atur tripod dulu ya, karena sulit untuk melihat bagian yang sini karena kabelnya itu banyak. Oke teman-teman, untuk kameranya saya pindahkan ke bagian kanan ya, karena untuk di bagian yang di bawah jok itu untuk meletakkan tripodnya itu susah. Jadi saya pindah ke bagian kanan. Jadi kita tarik untuk bagian ECM-nya ke sini. Jadi untuk bagian massa dari full pump tadi ataupun pompa minyak tadi itu berada di pin yang keempat di ECM ini, di ECM K25 ini. Itu berada di pin yang keempat. Apakah kabel coklat leres hitam ini ada double? Untuk kabel coklat leres hitam ini di soket ataupun di ECM K25 ini itu tunggal, tidak ada yang double. Jadi kita lihat di sini ya. Kita perdekat untuk kameranya. Untuk kabel yang massa dari full pump tadi itu berada di pin yang keempat seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk pin yang pertama itu kabelnya berwarna kuning leres biru. Ini adalah massa dari coil ya. Dan yang kedua itu hijau, ini massa. Dan yang ketiga itu massa juga ya. Itu hijau juga. Dan yang keempat itu adalah kabelnya coklat leres hitam ya, coklat leres hitam ini. Jadi kabel yang didapat dari full pump tadi, kabel yang coklat leres hitam tadi itu berada di pin yang keempat di ECM ini. Jadi apabila teman-teman mendapatkan sebuah kasus massa dari full pump tidak ada, jadi teman-teman bisa telusuri kabel yang ini di motor bit starter kasar ini. Teman-teman bisa sambung di sini seperti jarum dan tempelkan di sini massa dari test pen light ataupun test pen biasa, dan satu ujungnya lagi tempelkan ke positif baterai ya. Itu apabila di engkol ataupun di selah ataupun di starter tidak mengeluarkan arus negatifnya, itu otomatis bagian ECM yang bermasalah. Tapi teman-teman pastikan dulu apakah si pulser itu normal ya, pulser itu normal, dan untuk bagian-bagian kabel yang berada di sensor TP ataupun TB itu normal, tidak ada kabel yang putus, baru teman-teman bisa mengira ECM itu rusak ataupun sudah tidak layak pakai. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara kerja dari full pump pada motor Beat starter kasar ini. Sebenarnya ini gampang ya teman-teman, apabila teman-teman paham ya. Semuanya itu gampang apabila teman-teman itu paham. Itu adalah logika yang benar. Oke, sudah paham ya teman-teman. Untuk massa dari full pump ini adalah kabelnya berwarna coklat leres hitam, Jadi untuk kabel positifnya itu berwarna hitam polos, berbeda dengan motor Scoopy ESP dan Beat ESP. Itu kabel yang berada di full pump tadi itu berwarna hitam leres putih ya, kalau nggak salah ya teman-teman, hitam leres putih. Dan untuk motor tahun yang rendah seperti motor Beat starter kasar ini, untuk arus positif di motor ini untuk full pumpnya itu kabelnya berwarna hitam polos yang didapat langsung dari keluaran kunci kontak. Paham ya teman-teman? Mungkin cukup sekian video kali ini ya. Apabila ada pertanyaan mengenai sekitaran full pump ataupun sekitaran kinerja sistem motor injeksi, bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau langsung WA ke WA saya ya di 08. Nah, bisa teman-teman cari di kolom komentar, ada WA saya. Oke. Buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Mr. Wiring, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa like dan share video ini apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan lebih bagusnya apabila video ini bermanfaat dan juga diberitahu orang lain ya, supaya orang lain itu dapat manfaat dari video ini.
Karena ilmu itu apabila disimpan ya, apabila disimpan dan tidak dibagikan ke orang lain, maka ilmu itu tidak akan berkembang dan tidak akan bertambah ya. Dan ilmu yang akan membawa kita ataupun yang akan bermanfaat bagi kita, yaitu ilmu yang dibagikan ke orang lain ya, dan orang lain menerimanya dengan ikhlas dan kita juga memberikan dengan ikhlas, maka Tuhan itu tidak akan mengurangi ilmu kita sedikit pun, melainkan menambah dari ilmu yang kita punya. Mudah-mudahan para subscriber saya juga seperti itu ya. Apabila mempunyai ilmu yang baru ataupun pembahasan yang teman-teman temukan yang baru, bisa teman-teman bagikan, karena itu adalah sedekah yang paling baik. Oke teman-teman, daripada teman-teman pusing dengar saya ngomong yang tidak jelas dari tadi, jangan lupa subscribe saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.